Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam, Pak Selamat Firman. selamat malam Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Ya, Ada mudah-mudahan apa, kita Pak sehat Firman? selalu. Ya Bu, pada hari ini saya akan melaksanakan coaching Bu terhadap Pak Wasmana. Oh gitu. Iya. Ah, Ya, saya mohon diobservasi Bu kegiatan coaching yang akan saya laksanakan. baik, Pak Firman. Mau sekarang? Ya, sekarang Bu, Nah, sekarang. Gitu. untuk hal-hal yang diobservasinya mungkin saya meminta penilaian dari Bu Yulia terhadap coaching yang saya laksanakan Bu. Kebetulan saya lagi santai, lagi ada waktu. Silahkan Pak Firman dengan Pak Wasmana. Nanti saya akan menjadi pengamat antara Pak Firman dengan Pak Wasmana. Ya, mohon diamati alur tirta yang akan saya laksanakan ya Bu. Ya, baik Pak Firman. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga Pak Firman. Selamat malam Pak Wasmana. Selamat malam Pak Firman, Ap- bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Pak. Pak Wasmana baik Pak. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya baik, sehat juga Pak Firman. Ya, sedang sibuk apa Pak sekarang Pak? Sibuk mengerjakan tugas-tugas rutin, mengajar anak-anak, mempersiapkan anak-anak dan mengolah hasil penilaian Pak Firman. Dan mungkin saya sedang eh, mencoba memprakarsai komunitas praktisi kelompok belajar matematika Pak Firman. Wah, mantap sekali Pak. Itu kegiatannya siapa aja Pak yang terlibat Pak? Di situ saya berencana eh, melibatkan semua guru ya, tapi tentunya di sini saya belum begitu dapat gambaran nih siapa yang guru kira-kira berperan atau punya kompetensi untuk sebagai penanggung jawab nih Pak Firman dalam pembentukan komunitas matematika ini. Rencana sih ada namanya ya PANMET, yaitu senang belajar matematika gitu Pak Firman. Ya, baik Pak. Berarti pada perbincangan kali ini kita menginginkan untuk pembentukan komunitas praktisi ya Pak? Ya betul Pak Firman. Baik. Jadi saya berencana membentuk komunitas praktisi, tapi saya agak masih belum dapat gambaran nih, eh, diawali dari apa gitu supaya dapat pembentukan komunitas praktisi yang efektif Pak Firman. Ya, baiklah pada percakapan kali ini berarti kita Pak Wasmana menginginkan untuk mendapatkan gambaran terkait langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk pembuatan komunitas praktisi ya Pak? Ya betul Pak Firman. Jadi saya apakah harus menunjuk orang dulu? Apakah saya mulai dari uh, ada pertemuan dulu dengan beberapa rekan sejawat atau bagaimana saya supaya dengan waktu yang singkat ini lebih efektif Pak Firman. Baiklah Pak Wasmana. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Pak Wasmana apa yang telah dipersiapkan Pak Wasmana untuk membentuk komunitas praktisi tersebut Pak? Pertama yang saya siapkan, pertama gagasan ya Pak Firman. Pertama, kenapa saya berkeinginan membentuk komunitas praktisi tersebut, karena berdasarkan hasil analisa bersama dengan rekan sejawat juga kepala sekolah, hasil asesmen nasional numerasinya belum maksimal Pak Firman, sehingga eh, gagasan tersebut menjadi ide buat saya bagaimana eh, solusinya meningkatkan kompetensi numerasi pada anak-anak, sehingga salah satu solusinya yang membentuk mungkin komunitas praktisi, sehingga anak-anak yang perlu pengembangan kompetensi, peningkatan kompetensinya dapat eh, dapat wadah gitu untuk peningkatan kompetensinya gitu Pak Firman. Itu kira-kira gambaran. Baiklah, luar biasa sekali Pak.
ide dan gagasan yang Bapak lakukan terhadap hasil asesmen nasional yang telah dikeluarkan dari kementerian ya Pak. Nah, sejauh ini apakah pemahaman komunitas praktisi dari Bapak seperti apa Pak? Yang saya harapkan ya, yang saya gambarkan mungkin saya berharap komunitas praktisi ini ada satu penanggung jawab ya guru, kemudian satu penanggung jawab guru yang memahami konsep bagaimana peningkatan numerasi ini, terutama ya di bidang matematika pada anak-anak, kemudian nanti dibantu oleh beberapa guru. Rencananya tiap paralel ada penanggung jawabnya masing-masing guru. Dari beberapa kelas paralel tersebut nanti hasil asesmen masing-masing guru itu ada beberapa siswa yang masuk kelas pengembangan atau masuk ke kelas pengayaan gitu Pak Firman. Jadi rencananya seperti itu. Baiklah, setelah itu apakah Bapak setelah mengetahui guru yang yang cocok untuk menjadi tanggung jawab komunitas praktisi tersebut, langkah selanjutnya yang akan dilakukan Pak Wasmana kira-kira apa Pak? Selanjutnya mungkin saya berkoordinasi dengan kepala sekolah Pak Firman untuk mendapatkan arahan teknisnya seperti apa. Apakah penanggung jawab tersebut nanti dari beberapa kandidatnya ditunjuk langsung secara aklamasi atau mungkin nanti ada voting gitu Pak Firman. Kemudian nanti juga saya akan menjabarkan mungkin gagasan dan tujuan, kemudian fungsinya gitu supaya disepakati dan dipahami bersama. Baiklah, menurut Pak Wasmana dari kandidat yang ada untuk penanggung jawab, kira-kira sistem seperti apa yang cocok untuk dilaksanakan pemilihan penanggung jawab? Apakah sistem voting ataukah penunjukan langsung, Pak? Uh, Menurut sepemahaman saya ada beberapa pertimbangan sih Pak Firman. Jadi memang kalau sistem tunjuk langsung kayaknya kalau ada beberapa potensi dari rekan kita ternyata bisa jadi kurang tercover, mungkin saya akan memberikan usulan ini kalaupun disepakati ya oleh forum nanti mengusulkan sistemnya voting saja. Nanti ada 2 atau 3 kandidat ya, kemudian di voting bersama-sama dengan semua rekan sejawat yang ada di sekolah. Mungkin sistemnya kalau saya boleh mengajukan voting saja satu supaya lebih demokratis. Kemudian juga nanti kedepannya berjalannya lebih enak tanggung jawabnya. Jadi tidak merasa terpaksa gitu Pak Firman dalam menjalankan tanggung jawabnya, tapi itu benar-benar menjalankan amanah gitu Pak Firman. Ya, bagus sekali Pak apa yang Bapak sampaikan. Nah, setelah sistem telah dilaksanakan secara voting supaya ada arahan bertanggung jawab seperti yang Bapak sampaikan. Nah, langkah selanjutnya setelah ada penanggung jawab, apa yang akan Bapak laksanakan, Pak? Ini yang saya sebenarnya masih agak-agak tumpang tindih nih di pemahaman saya Pak Firman. Apakah nanti otomatis setelah ini kan pasti kepala sekolah meng-SK-kan ya. Setelah meng-SK-kan kan harapannya cepatnya eksekusinya. Apakah pembentukan tujuan dulu, pemahaman tujuan, kemudian pembentukan struktur dan pembagian tanggung jawab gitu. Tapi itu yang menjadi agak tumpang tindih. Maksud saya mana yang harus lebih dulu dikerjakan buat saya, jadi supaya efektif gitu ya. Jadi masih agak-agak ragu juga gitu Pak Firman. Baiklah, kalau menurut Bapak yang lebih baik sepemahaman Bapak mana dulu? Peng-SK-an dulu atau pemahaman terhadap apa yang akan dilaksanakan, Pak? Mungkin peng-SK-an dulu dan pembentukan dulu sistemnya. Jadi nanti mungkin kalau sudah di SK-kan, sudah diberikan tupoksi dan tanggung jawab masing-masing, nanti bisa turun ke penetapan tugas masing-masing, tujuannya dan langkahnya seperti apa. Jadi
setiap orang sudah punya tugas yang jelas gitu untuk eksekusinya seperti apa gitu, tugas masing-masing seperti apa. Jadi nanti tugasnya tidak ada istilah semrawut lah tugasnya. Jadi sudah terstruktur mungkin ya kalau diawali dengan peng-SK-an, pembagian tugas, dan penetapan tujuan yang pencapaian. Gitu. Baiklah, dari ide gagasan yang Bapak telah sampaikan tadi, kapan akan Bapak laksanakan, Pak? Mungkin pertama besok setelah saya kira-kira membentuk gambaran komunitasnya seperti apa, besok saya koordinasi terlebih dahulu dengan Ibu Kepala Sekolah, dan insya Allah di minggu ini mudah-mudahan sampai ke peng-SK dan pembentukan organisasi sudah selesai Pak Bim. Mudah-mudahan. Baiklah, kira-kira setelah eh, rencana aksi yang akan dilaksanakan Pak Wasmana, apakah Bapak mempunyai keyakinan penuh atas keberhasilan yang akan dilaksanakan? Saya insya Allah yakin Pak Firman, selama kita ada niat baik, selama kita berkolaborasi, saya mendapat dukungan dari atasan juga rekan sejawat, insya Allah akan mencapai tujuan. Ditetapkan. Ya, menurut skala keberhasilan, Pak, kira-kira menurut Bapak apa yang menjadi rencana Bapak dari skala 0 sampai skala 10? Keyakinan Bapak ada di angka berapa, Pak? Karena ini baru ya, baru saya bentuk, baru saya prakarsai, mungkin saya baru yakin di angka 70 atau 75% Pak Firman, walaupun paling tinggi. Ya. Kira-kira indikator dari 70 dan 75% itu apa saja, Pak, yang akan dicapai, Pak? Pertama, mungkin indikatornya satu, terbantu komunitas praktisi yang solid ya, yang kolaboratif. Kemudian semua anak terfasilitasi untuk pengembangan kompetensinya di numerasi, baik yang anak yang sudah punya kemampuan ataupun yang kemampuannya perlu peningkatan ataupun pengembangan. Kemudian tujuan yang telah ditetapkan tercapai, itu Pak Firman. Wah, mantap sekali, Pak. Mudah-mudahan dengan rencana yang dilaksanakan dan disusun oleh Pak Wasmana dapat membuat komunitas praktisi yang dapat meningkatkan hasil asesmen nasional di sekolah Bapak ya, Pak. Amin, amin Pak Firman. Terima kasih motivasi dan dorongannya. Ya. Baiklah, sekian Pak percakapan untuk malam ini. Ya, terima kasih banyak Pak Firman. Saya setelah ada obrolan ini saya banyak mendapatkan gambaran Pak Firman bagaimana saya melangkah gitu dalam pembentukan komunitas praktis ini. Wawasan saya terbuka nih, yang asalnya bingung melangkah dari mana dulu, sekarang saya udah dapat poin-poinnya melangkah dari mana Pak Firman. Terima kasih banyak Pak Firman. Ya, sama-sama Pak Wasmana, semoga lancar dan sukses kegiatan pembentukan komunitas praktisinya. Amin, terima kasih Pak Firman. Ya, sama-sama. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah saya amati tadi, yaitu yang pertama dari Pak Firman sebagai coachnya sudah berantusias dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya pertanyaan-pertanyaan ini semuanya sudah berbobot dan menyampaikannya kepada coaching juga sangat jelas. Kemudian di dalamnya juga ada identifikasinya juga. Kemudian ada juga mengeksplorasikan dari apa yang disampaikan oleh coachingnya. Kemudian ada rencana-rencana aksi yang sudah tergambar oleh Bapak Wasmana sebagai coachingnya, dan Bapak Wasmana juga ingin menghadapi kasusnya ini, yang mana tadi adalah pembentukan komunitas praktisi dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam numerasi. Itu
sudah sudah memberikan solusi-solusi dan rencana-rencana aksi yang sangat jelas. Di antaranya tadi Pak Wasmana ingin melakukan kolaborasi ya dengan Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman rekan sejawat. Kemudian di sini tadi saya juga sudah melihat juga bahwa salah satunya cara yang akan dilakukan yaitu dengan meng-SK-kan dan membentuk organisasinya dengan jelas, terstruktur supaya masing-masing tahu dengan tugasnya. Kemudian saya juga melihat di dalamnya juga ada tanggung jawab dalam mengambil komitmen yang sangat mandiri, itu sangat bagus sekali. Kemudian yang ketiga, praktek coaching yang dilaksanakan ini sudah sangat baik. Saya bangga sama Bapak Firmansyah dan Bapak Wasmana karena di dalamnya sudah terlihat metode tirtanya sudah dilaksanakan dengan baik, kemudian sudah menyampaikan tujuannya dengan jelas, mengidentifikasinya dengan baik, kemudian pertanyaannya dan mengeksplorasi dari apa yang disampaikan tadi. Ya, dari saya itu untuk kedepannya supaya kita semua dapat menerapkan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran ini di sekolah kita untuk memajukan pendidikan nasional umumnya. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yulia sudah berkenan menjadi observer terhadap coaching yang telah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulia. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah baik juga, Bu Yul. Gimana nih? Iya, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Ini saya mau mohon izin kepada Bapak karena saya ingin melaksanakan coaching dengan Pak Firman terkait dengan masalah yang saya hadapi, Pak. Baik, Bu Yul. Insya Allah saya siap untuk melihat proses coaching yang Ibu lakukan. Kebetulan saya pun waktunya insya Allah sedang tidak ada kegiatan ya Bu Yul ya. Jadi saya siap mengamati apa yang Bu Yul minta, proses coachingnya seperti apa. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu Yul ya proses coachingnya. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya tadi juga ingin menyampaikan itu sama Bapak. Jadi saya sebenarnya minta tolong sama Bapak untuk mengamati proses coaching saya ini. Alhamdulillah Bapak sangat tanggap sekali. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama Bu Yulia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Yulia. Selamat malam Pak Firman. Ya, boleh mengganggu waktunya Pak? Boleh mengganggu waktunya Bu? Mohon maaf nih. Oh, boleh. Alhamdulillah kebetulan nih saya sudah selesai kegiatan saya dan saya sedang lagi banyak waktu nih Pak. Kira-kira Pak Firman ada apa ya? Begini Bu, saya ingin saya mempunyai permasalahan Bu, permasalahan tentang manajemen diri saya Bu. Akhir-akhir ini saya kurang fokus untuk mengajar siswa Bu. Oh begitu. Jadi Pak Firman sekarang kurang fokus dalam mengajar siswa. Iya betul Bu. Oh, kalau boleh saya tahu, tolong Pak Firman bisa ceritakan nggak seperti apa itu? Jadi akhir-akhir ini saya banyak sekali kegiatan yang harus saya ikuti. Di antaranya kegiatan seperti biasa, kegiatan pendidikan guru penggerak Bu. Kemudian sekarang ditambah lagi untuk menghadapi Hari Guru Nasional, saya kebetulan menjadi perwakilan binaan Bu sebagai atlet poli Bu. Jadi waktunya
saat mengajar itu kadang terganggu, Bu. Jadi pas mengajar pun saya merasa kadang kelelahan setelah latihan, Bu. Oh, itu masalah yang dihadapi oleh Pak Firman. Jadi Pak Firman merasa kewalahan dengan semua kegiatan yang Bapak lakukan. Eh, Kira-kira nih Pak Firman, dari diskusi kita hari ini, apa ya yang Pak Firman harapkan nantinya? Saya berharap mendapatkan manajemen diri saya untuk menghadapi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan, Bu. Oh, jadi Pak Firman ingin mendapatkan manajemen ya, tentang diri Bapak sendiri, apa yang Ya. akan Bapak lakukan nantinya. Iya, Nah, betul, Bu. kira-kira, Terlebih saya ingin ibarat kata meskipun ada kegiatan banyak, saya ingin tetap fokus untuk mengajar, Bu, gitu. iya, 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 betul Pak, hebat sekali Pak. Memang ya Pak, kita sebagai guru memang begini. Jadi Pak Firman, mohon maaf nih, saya mau menanyakan lagi nih, selain dari yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak ceritakan, kira-kira kondisi yang seperti apa ya yang Bapak inginkan? Kondisi yang ingin saya dapatkan yaitu meskipun tetap banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kegiatan mengajar, saya ingin tetap fokus dalam memberikan pembelajaran kepada murid saya, Bu, gitu. Oh, begitu. Kira-kira nih Pak Firman, rencana-rencana aksi ke depannya yang ingin Bapak Firman lakukan apa ya? Sepertinya saya karena memang banyak kegiatan aktivitas fisik, saya harus lebih disiplin lagi untuk mengatur waktu istirahat dan waktu eh, makan, Bu, gitu. Oh, jadi Pak Firman ingin disiplin ya dalam penggunaan waktu, apalagi itu waktu makan gitu ya Pak Firman ya. Iya. Nah, kira-kira solusi yang Bapak Firman berikan ini untuk ke depannya beberapa hari ke depan, yang mana dulu ya yang Bapak ingin lakukan? Sepertinya mengatur waktu istirahat, Bu. Mengatur waktu istirahat. Ya, kira-kira ada solusi yang lain nggak yang terfikirkan oleh Pak Firman? Eh, Mungkin karena memang aktivitas di luar sana mengandalkan fisik ya, Bu, sehingga ketika selesai melaksanakan kegiatan tersebut saya merasa kelelahan. Memang harus mengatur jadwal yang ketat bagi diri saya sendiri gitu, Bu. Iya, hebat sekali ya Pak Firman, luar biasa. Dengan mengatur waktu dengan diri sendiri tadi, kesehatan itu penting sekali ya. Saya sangat terkesima sekali dengan komitmen yang sudah Bapak buat. Kira-kira komitmen yang lain mungkin yang ingin Bapak laksanakan apa lagi? Sepertinya cukup untuk mengatur waktu istirahat tadi, Bu, saya. Ya. Nah, jadi untuk komitmen yang sudah Bapak buat tadi kan kita perlu ada seseorang yang mengingatkan kita ya. Ya namanya manusia, mana tahu kita lupa dengan komitmen yang kita buat ya Pak. Kira-kira siapa orangnya nanti yang bisa mengingatkan Bapak kalau komitmen yang Bapak sebutkan tadi lupa? Kalau kita, kalau saya, Bu, mengingatkan diri sendiri itu lebih penting, Bu. Mungkin nanti saya tidak akan meminta bantuan orang lain untuk mengingatkan apa yang ada di diri saya. Mungkin saya akan membuat jadwal atau alarm di handphone saya, Bu. Jadi nanti di handphone saya itu jam istirahat itu jam berapa saja, nanti alarmnya berbunyi, kemudian saatnya fokus lagi kapan. Jadinya alarm di handphone dapat mengingatkan diri saya, Bu.
Oh iya, jadi Bapak, menggunakan alarm ya salah satunya untuk mengingatkan Bapak ya, berarti cara yang Bapak pakai ini, elektronik ya, Pak, ya? Dengan kalau seandainya nih Bapak mohon maaf kira-kira nih, kalau HP Bapak lagi lowbat nih nanti nih, terus kemudian, tidak berbunyi alarmnya di saat Bapak memerlukannya. Nah, kira-kira solusi lain mungkin yang terfikirkan oleh Bapak apa ya? Mungkin saya juga akan berbicara dengan teman terdekat, Bu, untuk mengingatkan kegiatan saya, Bu. Oh, iya iya iya. Teman ya, berarti Bapak membutuhkan seseorang yang bisa mengingatkan Bapak ya, yang terdekat. Mungkin kalau di rumah, kalau di sekolah juga ada teman yang lain. Ya, Pak Firman, sangat bagus sekali ide-ide yang Bapak Firman berikan untuk diri Pak Firman sendiri. Ya, kira-kira nih sudah berapa menit nih kita melaksanakan coaching ini? Kemudian Pak Firman sangat luar biasa sekali, sudah ketemu penyebabnya, kemudian Pak Firman juga sudah ketemu solusinya untuk kedepannya nanti kira-kira Pak Firman seberapa yakin ya untuk melaksanakannya? Saya meyakini dengan sepenuh hati, Bu. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya Pak Firman ya berhasil. Kira-kira nih Pak Firman bagaimana ya perasaan Pak Firman sekarang setelah kita melakukan coaching ini? Perasaan saya tentunya sangat senang sekali, Bu, karena saya dapat menemukan bagaimana cara memanajemenkan diri saya di tengah kesibukan yang lain, eh, untuk selalu tetap fokus mengajar di kelas. Jadinya saya harus tetap menjaga pola istirahat, pola makan. Jadi ketika saya berada di depan murid, saya tetap akan melaksanakan pembelajaran semaksimal mungkin. Oh iya iya betul Pak Firman. Jadi kira-kira ada lagi nggak yang lain yang Pak Firman rasakan? Selain senang, tentunya saya merasa dikuatkan oleh Bu Yulia sebagai coach saya. Jadi saya merasa yakin sekali apa yang saya harapkan dapat dilaksanakan. Ya, berarti Pak Firman nanti sudah bisa membagi waktu di sekolah gitu ya, Pak Firman dengan kesibukan-kesibukan yang ada gitu. Kira-kira dalam waktu dekat ini, Pak Firman selain dari mengutarakan yang untuk diri sendiri, mungkin ada solusi yang lain yang ingin Bapak lakukan? Hmm, Sejauh ini mungkin itu saja, Bu. Oh gitu. Iya, Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? eh, tidak ada, Bu. Oh Iya. gitu. Ya. Mudah-mudahan Pak Firman benar bisa menerapkan apa yang sudah Bapak buat komitmennya sehingga bisa mengatur waktu dengan baik ya Pak Firman ya. Ya, baik Ibu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Firman. Terima kasih juga. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam, Ibu Yulia. Bagaimana pelaksanaan coachingnya, perasaan apa yang Bu Yulia rasakan nih setelah coachingnya dilaksanakan? Iya Pak, tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Pak Firman, di mana tadi posisi saya adalah sebagai coach-nya. Saya sudah berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan tadi terkait dengan masalah yang sedang dihadapi oleh coach saya, yaitu sulitnya mengatur waktu di dalam kegiatan yang sangat sibuk dan sangat padat sekali. Jadi tadi saya sudah berusaha untuk menggali apa tujuannya, kemudian komitmen dan rencana-rencana aksi ke depannya yang akan dibuat oleh coach saya, Pak. Baik Bu Yulia, menurut Bu Yulia alurnya tadi sudah
terlaksana semua belum alur tirtanya nih dari proses coaching yang Bu Yulia laksanakan? Kalau menurut saya mungkin sudah ya Pak ya. Tirtanya sudah saya lakukan. Betul Bu Yulia, sesuai dengan yang saya lihat, saya dengar tadi prosesnya Bu Yulia telah melaksanakan alur coachingnya sesuai alur tirta. Bu Yulia juga tadi dengan sudah proses hadir dengan sepenuh hati, tidak sambil melakukan aktivitas yang lain, jadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Firman dengan baik, sehingga Bu Yulia dapat memberikan tuntunan ya, memberikan gambaran, sehingga Pak Firman tadi mampu menemukan solusinya tersendiri. Itu sudah sangat bagus Bu Yulia, pertahankan, nanti kalau bisa lebih ditingkatkan lagi untuk kegiatan-kegiatan coaching berikutnya. Kemudian yang saya sangat apresiasi adalah di akhir Bu Yulia juga memberikan apresiasi dan semangat buat Pak Firman. Itu yang tak kalah penting, sehingga ketika Pak Firman sudah menemukan solusinya, Pak Firman juga lebih berkomitmen untuk menjalankan komitmennya. Itu Bu Yulia yang terpenting. Terima Terima kasih kasih. Pak. Nah, sama-sama Bu Yulia. Assalamualaikum Pak Firman. Mohon Waalaikumsalam Pak Wasmana. Apa kabar Pak Was? Alhamdulillah baik Pak Firman. Ini mengganggu gak nih saya nih, ada sesuatu hal nih Pak Firman yang ingin saya sampaikan ke Pak Firman nih. Ya, kebetulan saya lagi santai ini. Bagaimana Pak Was? Ada yang mau disampaikan apa nih? Begini Pak Firman, saya berencana akan melaksanakan coaching dengan Bu Yulia. Alhamdulillah kalau Pak Firman ada waktu, tadi saya mohon diobservasi gitu Pak Firman, bagaimana saya melakukan coaching dengan Bu Yulia gitu. Nanti mungkin Pak Firman bisa melihat dari alur coaching yang saya lakukan, apakah sudah betul, kemudian teknik-teknik dalam coaching seperti kompetensinya mendengar teknik rasa ya, dengan model rasa, kemudian apa saya sudah terhindar gitu dalam proses coaching tadi dengan proses asumsi, labeling, kemudian judgment gitu. Jadi nanti tolong diamati sebagai bahan perbaikan buat saya Pak Firman nanti ke depannya. Baiklah Pak Wasmana, apa yang diharapkan oleh Pak Wasmana, saya sebagai observer dan juga hal-hal yang akan saya observer sudah cukup jelas disampaikan oleh Pak Wasmana. Saya mengucapkan selamat melaksanakan coaching, semoga lancar ya Pak. Baik Pak Firman, terima kasih dukungannya dan waktunya. Baik, semangat Pak. Baik Pak Firman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Yulia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga. Pada pertemuan kali ini nih, Bu Yulia akan menyampaikan apa atau ngobrol tentang apa nih pada kesempatan kali ini nih Bu Yul? Ya Pak, mohon izin ya Pak. Begini Pak, saya sedang lagi ada masalah nih Pak yang saya hadapi dan saya minta bantuannya kepada Bapak. Kira-kira Bapak ada waktu Pak? Insya Allah ada Bu Yul. Ya, terima kasih ya Pak. Ini Pak, dari pelaksanaan ANBK yang dilaksanakan kemarin Pak, itu ternyata nilai anak-anak di bidang literasinya itu masih sangat kurang Pak. Dan saya merasa ada masalah mungkin dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini, dan saya ingin melaksanakan atau saya ingin meningkatkan
literasi kepada anak-anak agar mereka bisa melaksanakan ANBK ini dengan serius ke depannya, Pak. Kebetulan kan ini masih dalam rangka simulasi ya Pak ya. Mudah-mudahan saya nantinya bisa meningkatkan minat mereka untuk membaca lebih baik lagi dari segi pemahamannya Pak. Baik Bu Yulia, jadi yang Bu Yulia harapkan ya dari obrolan kali ini adalah bagaimana Bu Yulia dapat meningkatkan ya kemampuan literasi pada anak-anak sehingga nanti pada pelaksanaan dan hasil asesmen nasional khususnya di bidang literasi hasilnya maksimal ya Bu Yulia, mungkin seperti itu Iya ya. Pak, betul Pak, itu yang saya inginkan Pak. Oke. Kira-kira apa yang menjadi hal menjadi yang sudah ada modalitas yang sudah Bu Yulia miliki untuk pengembangan literasi atau misalnya dukungan-dukungan positif atau hal-hal positif yang sudah ada baik di Bu Yulia sendiri atau di lingkungan yang dapat mendukung gitu tujuan Bu Yulia tadi. Iya Pak, jadi saya itu sebenarnya ingin meningkatkan kecintaan mereka terhadap literasi. Karena dengan kurangnya literasi sehingga pemahaman mereka terhadap suatu bacaan kurang didapat. Nah, seperti itu jadi ilmu dan wawasan yang mereka dapatkan sangat terbatas sekali. Jadi dengan meningkatkan literasi ini saya sudah coba Pak di dalam kelas. Saya sudah membuat pojok baca. Pojok baca yang saya buat itu mungkin eh, masih sederhana Pak, sehingga minat anak-anak untuk membaca itu saya lihat masih sedikit yang membaca buku-buku di pojok baca yang sudah saya siapkan di dalam kelas Pak. Baik Bu Yul, jadi yang saya tangkap ya apa yang Bu Yulia tadi sampaikan. Jadi pertama kecintaan anak terhadap literasi khususnya membaca masih kurang ya. Padahal Bu Yulia sudah berusaha dengan membuat pojok baca ya Bu Yulia Iya, di betul kelas. Pak. Mungkin apa yang menurut Bu Yulia perlu ditingkatkan atau dikembangkan dari pojok baca tersebut gitu ya, supaya kecintaan anak terhadap membaca tadi meningkat Bu Yulia. Kira-kira Iya Pak. seperti apa? Tadi sebelum saya sebelum saya menelpon Bapak, tadi saya sudah sempat memikirkan juga Pak, kira-kira apa yang akan saya laksanakan terhadap kelas saya ini, pojok baca yang ada seperti sederhana. Saya ingin sebenarnya yang pertama itu mungkin buku-buku, koleksi bukunya harus saya tambah. Maksudnya buku-buku yang mungkin sudah dibaca oleh anak itu akan diganti dengan buku-buku yang baru sehingga menarik mereka untuk kembali membaca. Kemudian saya ingin juga membuat penampilan dari pojok baca yang sudah ada ini lebih menarik lagi dengan menambah dekorasinya yang lebih menarik dari yang ada sekarang, Pak. Seperti saya mungkin akan lakukan nanti akan membuat pohon dengan warna yang sangat menarik sehingga anak-anak berminat untuk kembali ke pojok baca yang saya buat itu, Pak. Baik, luar biasa sekali Bu Yul ya, ide-ide dan gagasan pengembangan pojok bacanya Bu Yul ya. Pertama Bu Yulia berencana menambah koleksi buku, kemudian mungkin beberapa koleksi buku yang sudah lama diganti dengan koleksi yang baru. Kemudian Iya. tadi Bu Yulia juga menyampaikan akan menambah jumlah bukunya. Kemudian di akhir tadi menyampaikan akan mendekorasi ulang atau meningkatkan penampilannya di dalam pojok bacanya mungkin lebih menarik lagi dengan berbagai dekorasi.
kira-kira nih Bu Yulia, dari sekian rencana yang luar biasa Bu Yulia sampaikan, kira-kira rencana mana yang Bu Yulia kira-kira pertama akan kerjakan nih, atau lebih dahulu laksanakan? Ya, eee, rencana saya Pak, saya, dalam waktu dekat ini ingin me membuat penampilan pojok baca ini menarik dulu Pak. Ya, ya. Nanti setelah itu mungkin baru koleksi buku-bukunya yang akan saya tambah, saya bisa dengan cara saya akan minta tolong sama anak-anak untuk membawa buku-buku bacaan cerita dia yang ada di rumah, supaya teman-teman yang lain bisa membaca buku cerita yang dia punya, Pak. Baik Bu Yul. Eh, jadi Bu Yulia pertama akan mendekorasi ya, dekorasinya atau pojok bacanya dipercantik lagi, supaya lebih menarik. Kemudian itu, daripada itu akan berkolaborasi juga ya dengan Dengan anak-anak, anak-anak, Kak, dengan betul. anak-anak Mhm. mengenai jumlah tadi koleksi bacaan, sehingga itu sangat sangat menarik sekali Bu. Jadi setelah, kalau saya dapat gambarkan, jadi setelah tempatnya pojok bacanya menarik, anak-anak pun nanti membawa bacaan ya dari rumah. Kira-kira selain anak-anak yang dapat mendukung ya untuk peningkatan pojok baca tadi, kira-kira menurut Bu Yulia siapa yang dapat mendukung peningkatan kecintaan anak terhadap membaca membaca tadi dalam peningkatan pojok baca di kelasnya Bu? Ya. Kalau menurut saya ya Pak ya, kira-kira nanti yang akan mendukungnya pertama itu saya tentunya mau koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Kemudian nanti saya akan berdiskusi juga dengan teman sejawat, tentang pengembangan pojok baca yang akan saya laksanakan ini. Setelah itu saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua wali murid, kemudian dengan siswa saya juga Pak. Baik Bu Yulia. Oh, jadi Bu Yulia akan koordinasi ya dengan ibu kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, itu sangat luar biasa Bu. Jadi nanti bisa, mudah-mudahan ini mempercepat ya proses keberhasilan Bu Yulia dalam programnya. Kira-kira dukungan seperti apa yang menurut Bu Yulia harapkan atau inginkan dari kepala sekolah, rekan sejawat, atau orang tua? Kira-kira dukungan seperti apa nih Bu Yulia? Saya menginginkan dukungannya tuh sepenuhnya, Pak, karena tanpa dukungan dari kepala sekolah, teman-teman, ataupun yang saya sebutkan tadi, ya mungkin apa yang akan saya laksanakan ini tidak bisa berjalan dengan maksimal. Baik Bu Yulia, mudah-mudahan ya semua aspek baik dukungan maupun yang tadi direncanakan tercapai. Kira-kira kalau Bu Yulia dapat menetapkan ya, dapat mengukur nanti setelah, kalau ini terlaksana semua sesuai dengan rencana, kira-kira keberhasilan atau ketercapaian kalau diukur dengan angka ya Bu Yulia, dari misalnya 1 sampai 10, Bu Yulia menetapkan di angka berapa nih? Ya, kalau saya sih, keyakinan saya, kalau saya sih kalau dibilang 100% ya Pak ya, kita juga nggak ini ya, ya kalau dibolehkan bilang 100%, ya saya ingin 100% Pak, yakin bahwa dengan cara yang saya lakukan ini nantinya akan dapat meningkatkan minat baca pada anak-anak 100%. Amin, amin Bu Yulia, mudah-mudahan Amin. tercapai ya Bu ya. Makasih Pak. Ya, eh, dari awal yang Bu Yulia harapkan dari obrolan ini, kemudian tadi saya sudah mendengar bagaimana Bu Yulia merencanakannya, kemudian tadi apa hal-hal yang dapat mendukung seperti apa. Eh, Kalau boleh saya tahu nih, Bu Yulia, dari obrolan kita hari ini apa yang Bu Yulia peroleh nih? Intinya dari obrolan kita hari ini. Ya, dari obrolan hari ini ya Pak ya, saya mendapatkan banyak sekali
dari Bapak, karena saya tadi sudah menceritakan apa masalah yang saya hadapi, kemudian Bapak juga sudah menyampaikan, membantu saya dengan cara motivasi yang Bapak berikan juga, penguatan-penguatan. Saya sangat senang sekali Pak, dan alhamdulillah sedikit banyaknya sudah terbantu Pak apa yang saya hadapi. Baik Bu Yulia, ke depan kira-kira Bu Yulia mulai kapan nih Kira-kira akan melaksanakan ya apa Bu Yulia telah rencanakan? Insya Allah Pak, besok saya ingin melaksanakannya langsung. Tapi itu untuk jangka yang cepat ya Pak, tapi saya juga punya rencana untuk ke depannya. Itu perpustakaan punya sekolah kita yang sudah mungkin lama pasif ya Pak ya, anak-anak juga kurang berkunjung ke sana karena pandemi kemarin, itu penataan ruangnya juga masih kurang. Saya nanti setelah pojok baca di kelas saya ini bisa saya kembangkan sesuai dengan rencana saya nanti inginnya seluruh anak-anak yang ada di sekolah kita ini uh, ingin meningkatkan literasi mereka dengan berkunjung ke perpustakaan. Mungkin nanti saya akan sampaikan juga ke kepala sekolah untuk membuat perpustakaan ini supaya lebih menarik lagi dan membuat program waktu kunjungan. Jadi anak-anak semuanya dapat berkunjung dari kelas 1 sampai kelas 6, Pak. Baik Bu Yulia, mudah-mudahan apa yang Bu Yulia harapkan, Bu Yulia rencanakan tercapai Amin. dengan lancar ya. Mungkin ada yang perlu Bu Yulia sampaikan kembali pada kesempatan obrolan hari ini. Alhamdulillah Pak, saya sudah cukup jelas dan saya juga sudah puas dengan apa yang sudah Bapak berikan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya dan saya juga sudah mendapatkan solusi dari apa masalah yang saya hadapi. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Yulia, semoga sukses dalam merencanakan programnya. Amin. Ya, sampai jumpa Bu Yulia di obrolan berikutnya. Baik, terima kasih ya Mudah-mudahan Pak. Ya, setelah terima menjalankan kasih. programnya saya dapat ngobrol lagi nih supaya mengetahui nih perkembangan tercapaiannya. Bu Ya, Yulia. baik Pak. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu Yulia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam Pak Was. Bagaimana kegiatan coachingnya sudah dilaksanakan? Alhamdulillah Pak Firman, coachingnya sudah dilaksanakan. Kalau yang saya rasa, alhamdulillah, saya rasakan lancar ya. Saya dapat menjadi coach ya, teman. Nih, bagaimana nih tanggapannya menurut Pak Firman nih terhadap proses coaching yang saya lakukan? Baik, setelah tadi saya menyimak ya Pak Was sebagai observer, saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana menurut Bapak mengenai alur tirta yang dipahami oleh Pak Was? Apakah berjalan seutuhnya pada kegiatan coaching yang dilaksanakan Pak Was? Kalau yang saya rasakan ya, saya tadi ini insya Allah sudah terlaksana Pak Firman, dari mulai penetapan tujuan, identifikasi, rencana tanggung jawab. Tadi bahkan coachingnya sudah bersiap berkomitmen untuk melaksanakannya, dan bahkan saya sudah tahu kapan mulai dia akan mengeksekusi rencananya Pak Firman. Baiklah, eh, mantap sekali ya Pak Was, luar biasa coaching yang dilaksanakan tadi, sehingga tadi saya melihat juga Coach merasa puas dengan perbincangan yang dilaksanakan pada saat coaching tadi. Menurut saya Pak Was tadi sudah melaksanakan alur tirta mulai dari penetapan tujuan obrolan antara Pak Was dengan Bu Yulia, kemudian pada saat proses identifikasi masalah pun Pak Was bertanya dengan baik kepada Bu Yulia sehingga Bu Yulia dapat mengungkapkan segala permasalahan yang dimilikinya. Kemudian pada saat rencana aksi pun Pak Was menggali lebih jauh lagi tentang
apa yang diharapkan Bu Yulia, sehingga Bu Yulia mempunyai ide dan gagasan yang disampaikan oleh dirinya sendiri terhadap permasalahan yang ada. Selanjutnya pada tanggung jawab pun Pak Was sudah menguatkan kepada Koci apa yang menjadi rencana aksi yang diharapkan oleh Bu Yulia. Itu luar biasa sekali. Bahkan pada saat tadi terakhirnya Pak Was menguatkan untuk berkelanjutan terhadap apa yang dilakukan oleh Bu Yulia terhadap masalah yang dihadapinya. Kemudian bagaimana nih Pak, perasaan Bapak setelah menjadi coach pada coaching tadi? Perasaan saya pertama, saya merasa bangga terhadap coach saya. Ya, bangga karena meskipun dengan kemampuan saya mengcoach, dia sudah yang mungkin belum maksimal ya Pak Firman, tapi coach saya mampu menemukan cara solusinya sendiri atas masalah yang dihadapinya. Jadi mungkin ke depan kalau apalagi kemampuan mengcoach saya lebih ini lagi, mungkin yang di coach saya akan lebih maksimal lagi Pak Firman. Jadi perlu latihan juga nih. Baiklah Pak Was, menurut Pak Was kira-kira apa yang perlu dikembangkan lagi dari teknik coaching yang dilaksanakan oleh Pak Was sebagai coach? Hal yang perlu saya kembangkan, mungkin kompetensi saya sebagai coach, kemudian saya juga lebih kuat lagi dalam menghindarkan sebagai berasumsi, judgement, meskipun itu tidak hadir dalam dalam ungkapan secara verbal, tapi dalam perasaan itu benar-benar harus clear. Jadi supaya nanti lebih enak gitu bagaimana mengcoachnya, lebih terasa lebih kadang-kadang kalau kita misalnya karena belum terbiasa ya, masih kurang latihan saya karena kadang-kadang asumsi atau kira-kira meskipun nggak muncul secara verbal, dalam pikiran mungkin seperti ini gitu, mungkin hal-hal yang mungkin seperti itu, mungkin saya harus lebih dihindarkan Pak Firman. Baiklah, menurut Pak Was terhadap hal yang ingin dikembangkan oleh Pak Wasmana, hal apa atau bagaimanakah caranya Pak Was untuk menghindari hal-hal tersebut gitu Pak? Untuk menghindari pertama mungkin saya harus yakin. Pertama harus yakin dengan coach saya, siapapun itu, bahwa coach saya itu orang yang luar biasa, orang yang hebat. Tanpa saya beritahu pun dia pasti punya solusi sendiri. Kemudian mungkin saya juga harus menjadi pendengar yang baik, kemudian menjadi orang yang bersabar mendengarkan sampai akhir, mungkin baru mengambil kesimpulan, kemudian lebih jernih lagi dalam mengambil kesimpulan Pak Firman. Mungkin harus banyak latihan kayak gini. Ya, dari hal yang disampaikan oleh Pak Was, mana dulu nih yang kira-kira yang akan dilaksanakan oleh Pak Was? Mungkin pertama saya melihat referensi, kemudian saya berlatih. Nanti saya berlatih bukan hanya dengan rekan sejawat, mungkin dengan murid di kelas Pak Firman. Kemudian ada beberapa hal mungkin kegiatan nanti dengan rekan sejawat juga, dalam beberapa kegiatan mungkin saya akan berperan juga sebagai coach atau sebagai coach, sehingga saya berada di posisi coach seperti apa, sehingga empati, simpati saya ketika saya menjadi coach itu lebih terasa gitu. Jadi merasakan posisi sebagai coach seperti apa. Baiklah, kira-kira mau dimulai kapan nih Pak hal tersebut dilaksanakan? Kalau untuk belajar yang membaca referensi, insya Allah hari ini pun saya bisa belajar gitu setelah dapat masukan, mendapatkan arahan nih belajar. Kalau untuk praktek coachingnya dengan murid,
mungkin besok bisa setelah pembelajaran atau di sela-sela pembelajaran bisa dimulai. Kalau dengan rekan sejawat saya harus melihat dulu, ngobrol dulu ada kegiatan pra pengantar, menyesuaikanlah, dengan kegiatan rekan sejawat juga. Baiklah. Jadi yang ingin ditingkatkan kompetensi tersebut, mudah-mudahan dapat berhasil ya Pak Was ya. Amin, amin Pak Firman, terima kasih. Nih, saya jadi tercerahkan kembali. Ya, sama-sama Pak Was. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam kegiatan-kegiatan yang lain sehingga kita dapat menguatkan apa yang ada dalam diri kita ya Pak Was. Amin, amin Pak Firman, terima kasih. Obrolan hari ini sungguh luar biasa. Menguatkan kembali, sangat menguatkan buat saya. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin disampaikan lagi Pak Was? Sementara mungkin cukup Pak Firman. Saya akan coba aplikasikan dulu nih hasil obrolan hari ini mungkin ke depan. Ya, baik. Mantap, luar biasa. Mudah-mudahan lancar dan berhasil ya Pak. Amin, amin Pak Firman. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Was. Kita tutup aja perbincangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Firman.